Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delis Noviana, NIM 202112145 dari kelas akuntansi D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Adapun materi yang akan dibahas pada bab ini yakni yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang pertama ada sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang A, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Yang B, bagian dari biaya yang dibayar di muka akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah yang pertama ada premi asuransi. Yang kedua ada sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau diinput oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Adapun PPh yang terlampir yakni yang pertama PPh 22 dari impor barang, yang kedua ada PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee. Yang ketiga ada PPh 25, setoran masa pajak penghasilan. Yang keempat ada PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan yang membeli barang atau jasa kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka adalah sewa operasi. Yang kedua ada tujuan pemeriksaan audit objektif, biaya, dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Adapun beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh penjabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Tujuan yang kedua yakni ada untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Dan bermaksud yaitu auditor harus memeriksa apakah biaya yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang ketiga yakni untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang bermaksud yaitu auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired masa manfaat sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun belajar. Tujuan yang keempat yakni untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Tujuan yang kelima yakni untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, SAK, ETAP atau IFRS. Yang ketiga yakni ada prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang A, prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Pelajar dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, dalam hal ini internal kontrol kuesioner
yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Ini ada 4, yaitu apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Yang kedua, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak, masukan, bukti potongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi. Yang keempat, apakah lease agreement, insurance policy, dan file dengan baik dan rapi. Yang kedua ada lakukan tes transaksi compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Contoh kertas kerja pemeriksaan compliance test bisa dilihat di Exhibit 13.1. Selanjutnya ada tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersingkat. Adapun prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka adalah yang pertama, minta rincian prepaid trans per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid trans per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar prepaid trans. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid trans dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepayments di tahun perjalanan dan periksa lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam ada T-up atau T-in. Total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa dalam hal apa biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid range, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh, buat usulan auditor adjustment jika diperlukan. Contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka ini bisa dilihat di Exhibit 13.3. Adapun prosedur pemeriksaan substantif prem asuransi dibayar di muka ada 10, yakni yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek matematik akuran. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dan saldo buku besar prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran resmi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada discount untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, ada periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh ada tin-up, total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan ada periksa apakah nilai pertanggungjawaban insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan ada perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bank clause. Yang kesepuluh, buatlah usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas kerja pemeriksaan premi asuransi dibayar di muka ini bisa dilihat di Exhibit 13.4. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid
advertising. Ada 4, yakni yang pertama minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek, voting, dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, ada periksa kebenaran pembebanan dibayar untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock opnam, perhitungan fisik pada akhir tahun. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, yakni minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan. Rincian bisa perjelas pajak atau dicampur. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT massal. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau tidak enak untuk didengar. Saya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.